Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Art on the Movements of the Earth episode keempat kayak gitu. Jadi ya, di episode sebelumnya itu si Rafal ternyata dead ya. Jadi ternyata gua baru tahu bahwa ini anime itu punya banyak MC. Jadi punya banyak main karakter. Jadi biasanya main karakter itu ganti-ganti. Jadi kayak ceritanya itu lebih ke arah apa heliosentrisme ya, itu di apa ya bahasa ya, diwariskan kepada penerus-penerusnya nanti, yang dimana nanti penerus-penerusnya itu pastinya bakal menuju kematian juga, dan nanti bakal diteruskan ke next lagi ke MC. Jadi kayak MC-nya itu ganti-ganti untuk meneruskan heliosentrisme ini sembari meneliti. Jadi kayak kita ya bahasa itu mengikuti perjalanan bagaimana heliosentrisme itu diterima gitu, dan bagaimana diteliti dengan orang-orang yang berbeda. Jadi bahasanya apa memang lebih ke arah seperti itu. Jadi kalau gue Rafal sendiri ya sebagai MC pertama dari ini anime, menurut gue udah terlalu ikonik gitu. Jadi bahasanya sangat apa ya, sangat sayang sekali gitu. Si itu harus mati ya si Rafal. Tapi ya baik lagi gitu. Gue juga cukup penasaran juga gitu bagaimana main karakter yang lain dan dari background mana lagi. Ini kan pasti backgroundnya bakal beda-beda kan. Bisa jadi nanti tata dari bangsawan, tata dari pedagang, tata dari apa gitu kan, ya dimana ya itu bakal menarik tuh siapa-siapa karakternya ini, dan pastinya dengan background yang berbeda, pasti dengan cerita yang berbeda juga. Maka kita lihat. Jadi kita bahas saja untuk episode ke-4 dari Orb on the Movements of the Earth. Oke, nah sobat, kita mulai saja 1 2 3. いつ見ても空の世界は綺麗だ。なのに Oh. Oh, ini kayak kasih makanan gitu ya. Tapi makanannya itu, oh, ini para bangsawan. なのに我々の世界はなんで汚れているのですか。 Oke. それは地球が宇宙の中心だから。 Bumi adalah pusat semesta. Oh, itu diajarin ya. 特別な感じでいい気が。中心というのは一番底辺ということだよ。重いものは地球上のどこであろうと。 Oh, jadi biasanya lokasinya kan ada di bawah kan. Jadi kayak gini loh, di bawah gini. 宇宙の一番底にある Titik terendah di alam semesta itu dia. 神様がそういう Penggambarannya. 作りになられた。なぜですか。地球は位が低く汚れていて、そこに住む人類は無力で罪深いと思い知らせるためだよ。君の見上げる夜空がいつも綺麗なのは、この汚れた大地から見上げているからだよ。 Gila, di sini kayak kalau kita nggak tahu tentang apa-apa terkait dengan alam semesta ya, ini sebenarnya masuk akal aja. してこないんです。 Bukan masalah sih, kayak nyantol gitu. わからない。人ああ。は所詮この大地のことしかわからない。 Dapat juga bisa kejawab itu ya. 世界は崇高で荘厳で偉大で広大で過当な地球ごときとは調和しない。 Gila, kan diawasi ya. Anjing, ngeri juga tuh itu kalau di, jadi ngeri aja. すまない。待たせたね。奥地君。奥地いえクラスさん。今夜は快晴で星がよく見えてね。夜空は素晴らしいよ。毎晩惜しみなく壮麗な輝きを見せて。君は見ないのか。この目なら夜空も新鮮だろう。いいえ。 Jadi takut kayaknya ngelihat ke langit karena kayak kesannya kayak mata melihat dia nggak sih? Iya. Ya kayak dia kira kayak karena mindset yang dibentuk sama yang itu tadi. Jadi kayak dia tuh melihat bahwa ya alam semesta itu kayak merendahkan dia gitu, merendahkan manusia. Beda berarti sama Rafal ya. Gila, perbedaan mindset juga cuy. Wah, keren anjing. Oh, mereka pencuri. Oh, ganti MC. Oh, damn. Oh, jadi ketika ganti MC openingnya ganti. Keren. Keren.
Iya, jadi ketika ganti MC, openingnya ganti. Gambar mukanya yang depan. Tuh, mata kan penggambarannya. Jadi openingnya cuma menggambarkan semua ini, coy, menggambarkan semua karakter utamanya. Opening enak sih jujur ya. Nah, itu. Oke. Fakta bahwa dunia ini jauh lebih indah daripada surga. Nah, itu dia nih. Jadi bahasanya 俺行きます頼む kalau kan si MC kita nih ya si Oxy ini dia masih belum tahu terkait dengan 私が今回の証人を務めます個人特定 indahnya による dunia 報復を避けるため karena マ mindset スクの着用を agama kan yang bisa dibilang emang jelas salah kaprah tentunya. では早速始めましょうか Oke. Duel. 決闘開始 Oke. Ini gelap sekali ya. ちょっとそもそも私が決闘を申し込んだのはナストラ博だぞ Nastula 貴 Kon. 様らのような下級の者と戦わねばならんのだそのナストラ博に依頼され Oh, jadi kayak nyewa-nyewa gitu ya. 我々大投資です Gila curang aja disuruh tantang duel tapi dia kagak ada minta-minta orang. 負けたな。負けたら死ぬではないか。はいそういうものですので Gila. Oke. Wow, ngindar yang ngeri. Oke, double dagger. Wah, anjing, animasinya gigi juga. Oh, kalah duel. 嫌だ。死にたくない。 Nyerah aja gak sih? そうだ。金をやる。 Tapi duelnya mana harus sampai mati ya? 君は私に何の恨みもないだろう。人を殺すなど罪深い。本当は君もやりたくないはずだ。いや、正直マジでその通りなんだ。では、 Gila. なので。 Langsung ditusuk ya. Dia sih kayak semacam pekerjaan kotor lah ya. Kadang-kadang tugasnya dia untuk menggantikan duel dari 期待を預け kaunnya. これで今 Gila. 日にしてもさすがの反応だやはりいい目だねどうかしたかい彼は天国に行けたのでしょうか。気になるかね不安なんです。この仕事で人が死ぬ瞬間を何度も見てきた。でも誰一人満足な顔で死ぬ人はいなかった。 Mati dengan kepuasan. 皆 Lah iyalah dibunuh anjing. 顔で死んでいった。地獄の入り口が見えてるみたいに。 Oh, jadi kayak 行ける人ってのはものすごく少ないんじゃ oh ない dia belum mempertanyakan ini ya. としたら大勢殺した俺なんかとても。オクジー君この世に好きなものやことはあるかい何ですか急に。汚れたこの世を好ましく思う適切では。そんなことないよ好きがいけないわけがないこの世に期待しなくなると
我々の魂は瞬く間に濁ってしまう。好きとか夢とか希望とか、そういうものは捨てちゃダメだ。 Oke. それもそうですね。考えを入れ替えます。ああ、すまない。使わせてしまったね。ぜひ君の忌憚なき本音も聞かせてくれたまえ。そんな俺の意見なん水臭いじゃないか。出会って1年も経つんだ。遠慮せずに。そう。 Ya apa nih kayak terkait apa yang dia suka ya? 期待したら裏切られるのがオチ。これが俺の心情です。鼻から諦めた方が傷が浅くて済む。というか、そもそも人生って全然楽しいこと起きないじゃないですか。 Oke, ini si hatinya dia nih. なれるのは生まれた時点でその資格を持ってる一部。 Yang lahir dengan hak istimewa, gila. 人が幸せを望むことは全く無駄な行為です。この世は Dia punya inferiority complex ini. 希望は天国にしかない。天国最高、天国最高、天国最高。 Oh. 早く来て。とか言って。つまり君はこの世に永遠とか完璧がないから何も信頼できない。 Iya, jadi itu nggak kayak merasa bunda ini kayak ya nggak bahagia sama sekali gitu. Dia pengen ngejar dunia, apa? Ngejar surga ya. だが私は見つけてしまったの。絶対の信頼を受ける希望をね。 Jadi bahasanya, wah ini jujur aja ya, ini anime itu religius banget anjing. Gak bohong gua. Itu terlepas dari apa ini tentang ajaran gereja ya terkait dengan Katolik zaman kegelapan, tapi ini memang religius banget anjing. Kalau selalu lihat dari perspektif yang ini ya. ここは上級市民の通う店だ。大都市風情はお引き取り願おう。気分を害したのなら申し訳ない。しかしこの店は我々組合の出入りも許可されている。しばし勘弁願いたい。違いますよ、クラッツさん。こういう方にはもっとはっきり言うべきです。 Oke. 生まれてすいません、生まれてすいません、生まれてすいません、生まれてすいません、生まれてすいません、やめろ、もういい。生まれてすいません。 Oh begitu saya. こうやって心から謝れば。 Nah, ini lebih masa annoying gak sih? Lebih masa terganggu gak sih? とりあえずありがとう。 Udah biasa kayak gitu dia ya. さっき Oke, MC-nya unik sih, gue suka sih. Jadi itu kayak punya inferiority complex terkait dengan mindset yang sebelumnya tuh, bahwa kita semua tuh adalah makhluk rendahan anjing. Oke. Udah bicarakan terkait dengan ini ya, langit ya. Mars. Damn. Kok dia tahu Mars? Mas dari zaman siapa ya? Itu udah ada berarti. Beberapa bintang bergerak. Dalam mata lu jago sekali ya. Berarti langit di sana masih bagus banget. Juga mata telanjang masih bisa ngeliat bintang nggak gerak aja gimana? Oh ada 5. Mars merah itu dia. Gila. Oh dia peneliti Mars ini. Oh di sini akhirnya nemu heliocentrisme ya. Tapi ini masih dalam penelitian dia sendiri. Dia belum nemu nih, kalau di terakhir kemarin dia udah nemu kan yang terkait dengan penelitian Rafael sama itu. Lu ngomongin kayak begini di bar ya. 私たちにも完璧を見ることはできるではないか。人は完璧を認識できる。しかも太陽と違い、火星は直視可能だ。この地球は完璧な観測の特等席。そう考えたら、人も地球もそのものじゃない。Okay. 今やこれにより、この世のすべてを肯定できる。
そして2年越しの観測の末 Gila 2 tahun ya. そろそろ火星軌道が一周し Oh, jadi tinggal dikit lagi nih siklusnya. へえすげえ Jadi dia tuh kayak ngitung Mars. こじつけ解釈じゃなかなかこじつけ解釈だね。たくましいとも言える。火星軌道の完璧な円環だって。さすが下級市民の無教養ぶりは羨ましい。 Nah, ini dia nih. 先ほどから絡んでいただ Tapi い dia た ngeliat langsung kan, jadi pengamatan 私の感 langsung. 動はどうしようと奪えない好きなだけ笑うがいいいやいや、邪魔して悪かったね。せいぜい楽しんでよ。しかし、観測を始めた時期が悪かった。じゃなきゃ、もっと前に気づけたのに。 Kalau tidak, kau akan tahu lebih cepat. 適当な Dia nggak tahu kalau ada ancaman gereja kah? どうしました Kenapa? 毎日2年間動いてたんだ Hah? それがここ最近移動速度が随分遅くなって Apakah lebih lambat? ついに今日火星が止まった Oh, 全く動いていないなぜこんなことが ini kenapa ya? Gue lupa deh. 2年かけてやっと完成を迎える直前でなぜ Karena dia mengiranya Mas itu ngetren bumi kah? Terus akhirnya ternyata nggak selesai itu karena emang 仕事終わりか。ああいえこれ Oke. しかし大変だな。 Jadi kayak nggak selesai itu karena emang いえいつも前向きな方で beda jalur, beda waktu rotasi. Revolusi apa revolusi kan? グラスはな、昔はもっと普通なやつだったんだ。愚痴なんかもよく言ったな。それがあるとき、疫病で家族みんな亡くしちまったな。さらにだ、絶望して、自分の人生も終わら Ya せよう pakai El Gojo gitu ya, El Gojo duel anjing. Kalau orang kaya. 一番の悲劇はそこで死にきれなかったこと。 Oh. その罪は教会で許してもらったが、正直本人は死にきれなくて悔やんでた。 Kesel ya, tapi dia kayak menemukan momen nih Mars itu menjadi pendukungnya dia sebenarnya. Aduh, dia harus nemu arah apa penelitiannya Rafael sama si Hubert kan nih. 天国からの家族のメッセージだとか言ってな。気ぃつけろよ。そういう不安定なのは急に何するかわかんねえぞ。好きとか夢とか希望とかそういうものは捨てちゃダメだ Biasanya kayak dia tuh udah kayak tersesat gitu ya kalau dari perspektif yang ada di sini. Marsnya belok 曲がったあさっての方に ke arah yang berlawanan. 完璧な円環が壊れた醜く歪んだ Dia jadi bingung ya. これが私の運命か Ya dia belum tahu jawabannya, Cok. Kalau dia muter kan selama 2 tahun dia ngamatin tuh. Berarti artinya kan Mars sama Bumi itu beda revolusi ya. Waktunya gue sama sekali gue lupa ya. Berapa lama Mars itu muter matahari, tapi karena mereka barengan, jadi akhirnya ketika 観測なしですか ini ああね君の言う通り ketika udah selesai terus akhirnya udah balik lagi gitu apa gimana? 何かを期待するのは間違っていたのかもと Oh, udah kayak nyerah nih ya. えーっと Aduh, semoga di akhir nanti dia ketemu sama ini. Tapi nggak saya ada alasan kenapa mereka bisa ketemu sama A itu gimana ya? 悪魔と通じているかもしれん用心しろよ Oh, orang sesat. 組合のものか。異端審問官のダミアンだ。 Damian. Oh, mayatnya. Oh, Hubert. Gila, dia ketemu sama Hubert dulu, cuy. Let's go. 民間警備組合が到着しました。 Bukan Hubert ya? ノバクさん。 No, gila muka udah begini. お守り。
Oh, beda. Berarti udah berapa tahun kemudian anjing. Ilamuka udah kayak ini ya. Siapa? Zeke sorry itu bukan Hubert, sorry. Ini Hubert bukan kan? Oh, bukan. それにしても雨とは空が見えんのはいいか Ini kayak penerusnya Rafal ini. 君らは空に興味はない Ya ini penerusnya Rafal ini. 星を眺めるのは心よいぞ Katanya Rafal ya teh. 我々はあなたと話してはいけない決まりになっている黙ってていただけますか Oh, dia kira 断ったら殴 Aduh, られ dari mas seru banget anjing. るいや正直かわいそう Tadi saya bakal menjadi the mom of truth untuk mereka berdua ya. 人類を救済する教会に歯向かうのかなぜ自ら Ini udah berapa tahun kemudian, soalnya tadi Nawak mukanya udah agak-agak tua tadi kayak Zeke. Jadi udah bukan gak mungkin lagi itu Hubert. Mungkin penerusnya Rafal ini. Tapi sih gimana bisa nemu anjing? だが君らこそ一度考え直すべきじゃない教会が本当に君らを救うのかそもそも彼らの言う天国など本当に存在するのか異端者ごときにはわかるまいさそういう君らは一体何を分かっているんだ君らはこの世の絶望から目をそらすためにあるかもわからぬ天国に Melarikan diri dari kemusasaan dunia ini. Nah itu dia. Itu satu hal yang salah ya tentunya. Makanya itu akhirnya kenapa orang-orang zaman sekarang itu kayak mengejar surga, tapi mereka miskin, gak ngejar dunia. Ya, salah anjing. 君らが絶望を突き放しているのだ2000年前 Filosofi masa kini 毒肺を煽った惨事から今の哲学が生まれた1500年前一人の青年が貼り付けにされた無念が今の教会を penyalipan gila ngomongin ini ya Yesus 悲劇を肥やしに時に新たな terbiasa dari gila anjing その場しのぎ ini gila sih 現実を変えやしないだが真から湧き出た苦悩は煮詰められた挫折はあるいは君の絶望は希望に転化しうるのだなのに君らは絶望に目を塞ぎ誰かがくれた死後の保証付きの人生を生きている pihak ketiga そんな人間に希望など訪れない黙っていればたわごとばかり何も知らないでグラさん落ち着いてください異端の策かもしれない異端か君がそう呼ばれるものをなぜ恐れるかよくわかるぞ私のことが理解不能だからではない逆だ saya sangat memahami 自身が ngerti ya relate 天国を信じきれてない iya jadi kayak cuma pelarian karena lari dari keputusasaan itu kan makanya dia tuh berharap pada surga 天国なんかなくてただ死んで終わりかもそう思っているんだろうそんなこと思っていません nah なるのはよくわかる死後の予定が揺らぐのは辛いだろうもう黙ってください gila jadi ateis aja ya filosofi ateis 正面から向き合うべきだやめてください麗しの天国なぞないのかもしれないということにやめろと頼んでるだろう iya ada kena pancing juga anjing dua-duanya だがこの星は天国なんかよりも美しいということに oke バカな君だって本当は信じたいだろこの星は生きるに値する素晴らしい何かだと nah ini gila sih ini menurut gua menang dialog banget anjing 落ち着いて考 ngeri ya 全て無根拠な妄想だ根拠はあるそうですかだとしても今ここにはないいや今ここにある今ちょうど見えるそこの山だ hujan 全ての証拠はあの中腹に置かれた石箱 peti batu tersembunyi nah 自体を理 dikasih satu dari sini nih terkait dengan petinya itu 今夜君たちはこれから少しの間だけおそらく人生で初めて自らの運命を変える挑戦権を得ている oke 紹介的な自己否定にとどまるか全てを捨てて自己肯定にかけて出るかどちらを選ぶも自由だ
さあどうする Jadi kayak lu dikasih quest nih sama どう Instead of the angel of or the devil. Oke. Dilepas yang ada situ penasaran itu sih ini. 頼む Oke. Dilepas ya. Oh, habis. Anjir seru banget. Oh, ini kata-kata yang lain juga nih. Kayaknya kemungkinan bakal jadi yang bikin berikutnya ya. Enggak jadi itu dia tuh orang yang nemu juga berkaitan sama catatannya Hubert sama Raval, cuy. Yang di gunung itu. Oh, ini dia nih. Ini 3 MC kita nanti kali ya. Oh, ini ada orang gereja juga, cuy. Damn. Oh, kalau MC-nya orang gereja sih menarik sih. Atau mungkin itu emang karena apa ininya ini kali ya. Satu satu tim sama si apa? Oxy. Oke. Ya tadi untuk episode keempat ya dari Orb on the Movements of the Earth. Ya tadi untuk episode keempat dari Orb on the Movements of the Earth. Jadi episode yang bagus sekali ya. Akhirnya kita ganti main karakter cuy. Jadi apa bisa dibilang ternyata emang MC ganti-ganti ya. Jadi sekarang MC-nya itu adalah si Oxy yang dimana Oxy ini jadi dia itu adalah seorang apa ya bahasanya ya, Algojo kali ya, Algojo yang di hire untuk misalkan kayak dia dimintain tolong sama bangsawan, maka dia bakal apa menjadi pengganti duel. Terus kayak misalkan kayak dia akhirnya menjadi Algojo untuk apa orang tersesat, dia juga bisa juga. Jadi bahasa itu kayak Algojo lah kalau kita ngomonginnya ya. Dan apa si Oxy ini jadi dia itu awal-awal tadi ya pembuatan karakter ini itu mempertanyakan berkaitan sama kenapa dunia itu bisa dibilang tidak indah atau kejam atau apa tadi bahasanya gitu, karena kan orang bangsawan doang tuh yang bisa dibilang punya hak istimewa untuk ya mereka hidup layak terus hidup bahagia. Jadi kayak kita nih yang akhirnya hidupnya itu dari rakyat miskin atau apa, kok kita nggak bahagia gitu, kenapa? Saya kira karena pusat dunia, pusat semesta itu bumi itu ya, itu adalah pusat semesta. Lah hubungannya apa? Ya karena tadi jadi kan karena dia udah pusat semesta kan sistemnya di sini adalah geosentrisme ya atau apa tadi. Itu jadi bumi itu menjadi pusat daripada alam semesta di mana dia tuh ada di posisi di bawah, cuy. Posisinya itu ada di apa? Di bawah alam semesta. Jadi bisa dibilang kayak semua roles itu ya terhubung ke buminya ini gitu. Karena kan dia apa jatuh gitu kan. Jadi mereka tuh mikirnya sistem alam semesta itu bumi itu di bawah. Ya kak kalau misalnya pernah lihat tuh ya yang Einstein atau apa gitu. Nah itu kan ada yang kayak meliuk gitu kan, menggambarkan apa gravitasi bumi. Nah itu kalau sekarang kan disebutnya gravitasi bumi. Kalau di sini kepercayaan mereka itu adalah ya adalah sebagai pusat alam semesta. Jadi kayak mereka tuh kayak di bawah gitu. Karena itu adalah posisi kayak ya yang muter-muterin bumi itu ya ada di atasnya. Jadi bahasanya filosofinya itu adalah ya bumi itu adalah tempat terendah ya dari apa alam semesta, yang dimana akhirnya ya itu bisa dibilang dalam kepercayaan di sini ya, yaitu adalah ya dibuat supaya manusia itu sadar bahwa diri mereka itu rendah, bahwa diri mereka itu nggak bisa apa-apa, bahwa diri mereka itu ini dan lain-lain. Dan itu akhirnya yang ngebentuk mindset apa mindset si Oxy, bahwa ya ketika dia ngelihat ke langit, ketika dia ngelihat bintang, maka ya dia merasa kayak ya yang di langit itu meremehkan dia yang ada di bumi. Jadi akhirnya muncul tadi inferiority complex ya, perasaan ya dia akhirnya
gak percaya diri dengan apapun, bahkan dia nggak bisa menemukan kayak kebahagiaan dan lain-lainnya. Dan apalagi dia juga kerjanya kan sebagai algojo juga ya, jadi wah gila sih anjing. Jadi ya apa bener-bener apa ya, gue tuh jadi khawatir ya sebagai apa main karakter baru ya si Ogzi. Maksud gue apakah dia bakal semenarik Rafal. Ternyata secara pembuatannya pun juga mood gue bagus banget men. Dan ini malah membuka potensial yang lebih besar dengan main karakter dengan background yang berbeda-beda, dengan pandangan hidup yang berbeda pula tentunya. Ini menurut gue malah pilihan yang bagus untuk siapapun yang ngebuat ini manga ya, ini kan adaptasi dari manga gitu, untuk menjadikan MC-nya itu ada banyak. Karena dengan kita nggak punya satu MC tetap, kita punya perspektif yang berbeda-beda dari main karakter yang berbeda-beda juga tentunya, dengan pandangan yang berbeda, dengan bagaimana akhirnya hero sentrisme itu mewakili penyelesaian, bukan penyelesaian sih, mewakili kayak bagaimana perasaan mereka terhadap ya bagaimana mereka melihat bagaimana mereka melihat agama dan bagaimana mereka melihat dunia gitu. Itu keren sih. Maksudnya kayak anime menurut gue kayaknya udah calon OTS ya maksud gue untuk musim ini, karena musim ini kalau menurut gue banyak yang bagus. Cuma kayaknya entah kenapa kalau menurut gue yang punya konsep unik, yang punya pembawaan yang bagus banget, ini menurut gue anime dialog banget ya. Maksudnya kayak apa? Lu mengharapkan action, lu mengharapkan apa di sini? Gak ada. Ini literally anime dialog yang intensnya itu ya di dialognya itu. Maka tadi waktu pas tadi momen ketika si Ogzi sama si bapak tadi tuh ya yang lagi apa pengamat Mars tadi, gue lupa namanya, ketika ngomong sama orang tersesat tadi itu tegang banget sih anjing, karena itu the moment of truth itu untuk mereka berdua. Karena ya itu tadi bisa dibilang bisa jadi menjadi jawaban buat mereka berdua gitu. Dan ternyata akhirnya terreveal kan bahwa ternyata dia itu yang menemukan kotak yang ada di hutan ya, dimana jadi ternyata dia itu orang yang menemukan penelitiannya Rafal sama Hubert. Jadi gue pikir itu awal tuh Rafal ya, ternyata enggak, itu kayaknya orang lain yang menemukan yang menemukan barangnya Hubert sama Rafal, kemungkinan sih. Atau ternyata atau kayak gimana gue nggak tahu, kita masih belum tahu tuh jati diri sebenarnya dari si yang kakek-kakek tadi itu siapa, si bapak tadi tuh ya, dan dia itu sebenarnya kayak gimana gitu. Jadi karena entah kenapa gue tuh dapat vibes itu kayak mirip-mirip kayak Assassin's Creed ya. Kalau misalnya nonton Assassin's Creed kan ada dari Assassin's Creed 1 ke Assassin's Creed 2 itu kan kayak ada transisi tuh ya. Jadi kayak dari Altair ke Ezio itu kan kayak ada warisan gitu loh. Dan dari Ezio ke berikutnya itu juga ada juga. Kalau menurut gue sih Altair ke Ezio tuh yang paling kena sih. Jadi kayak vibes itu mungkin kayak begitu, kayak gue semoga ada momen, tapi Rafal udah dead sih. Jadi kayak kalau menurut gue ya bakal lebih kena kalau misalkan langsung dari yang peneliti sebelumnya. Jadi kayak Rafal nih itu meskipun misalkan dia memasukkan kematian, terus ternyata dia itu akhirnya yang memberikan penerusnya itu adalah catatannya itu dia itu tadi. Jadi kayak milih-milih orang gitu. Berarti yang berikutnya lagi ke yang orang berikut lagi. Jadi kayak warisan-warisan langsung gitu, kayak Hubert ke Rafal, nanti Rafal ke orang baru. Tapi Rafal udah dead. Nah gue nggak tahu tuh. Jadi kayaknya orang random istilahnya. Kalau ya gue nggak tahu juga sih ya. Ya tapi intinya bagus sih ya untuk MC baru ini menurut gue bagus sih. Pembuatannya pun juga menarik. Jadi karena kita dilihatin berbeda banget sama Rafal. Rafal itu kan orangnya itu bener-bener kayak karismatik ya. Kayak orang yang gue itu orang jenius, terus ini dan dia masih bocil tapi jenius kan. Tapi akhirnya dia mengambil keputusan berani di episode 3 di mana kayak dia lebih memilih untuk bundir dibandingkan mengorbankan heliosentrisme. Jadi akhirnya itu yang menjadikan kenapa dia itu ikonik sekali gitu di karakter ini. Tapi MC barunya juga bagus gitu. Jadi kayak dia tuh punya kayak kekhawatirannya dia sendiri gitu. Kalau ketika ngeliat langit pun dia juga kayak takut karena ya dia rendah kan. Kayak gitu. Dan menurut gue ya anime itu religius banget sih. Maksud gue kayak tadi tuh yang hal-hal yang dipertanyakan sama Ogzi sama si yang peneliti Mars tadi kan, dimana berkaitan sama mereka itu menghindari keputusasaan dengan mengharapkan surga. Ini satu hal yang menurut gue yakin sekali sangat relate dengan orang-orang sekarang, dimana yang terpenting itu adalah mengejar akhirat dibandingkan mengejar dunia. Itu menurut gue salah satu hal yang sebenarnya nggak salah, cuma salah ketika akhirnya lu tidak mengejar dunia. Karena kan gue lupa kalau di hadis atau apa itu ya, dimana mengejar akhir sama dengan lu mengejar dunia atau apa gitu.
Jadi bahasanya ya dua-duanya harus seimbang. Ketika lo ngejar akhirat ya lo ngejar dunia juga. Jadi bahasanya bukan akhirnya lo nge-worship akhirat terus akhirnya lo kayak nggak ngasih makan istri lo, hidup sengsara, terus hidup ini dan lain-lainnya gitu. Jadi kayak lo malah nggak berusaha dan akhirnya malah ya itu, dan itu satu hal yang salah kan. Jadi kayak bahasa itu kayak nge-worship sendirian gitu. Jadi bahasanya tidak mengejar dunia atau kayak, tapi bukan dalam makanya kita menjadi ujian dunia kan. Makanya gue jadi malah jadi kayak kepikiran hal-hal agama ya, karena ini makanya religius banget ya anime gitu. Jadi bisa dibilang kayak mereka mengharapkan surga karena itu adalah penghindaran daripada keputusasaan itu. Yang padahal sebenarnya ya lu di dunia sendiri pun juga ya harus dikejar juga satu hal yang harus dihadapi kayak keputusasaan itu atau kayak gimana. Misalkan ya akhirnya kalau misalnya dengan mindset seperti itu ya, dengan mengharapkan surga istilahnya ya, lu tinggal ini aja akhirnya lu bakal masuk ke sana kesannya gitu kan. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Dengan lu bundir akhirnya lu masuk surga ya enggak. Padahal akhirnya kan hal itu kan harus di dalam agama itu kan harus jelas gitu kan. Makanya kan kenapa ya ini kalau di agama gue ya, di Islam itu kan jelas gitu alasannya, hukumannya apa ini dan lain. Itu kan emang untuk bukan tidak lagi bisa dibilang kayak pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh bisa dibilang ada peraturannya gitu. Jadi kayak akhirnya tidak mempertanyakan, akhirnya jadi kayak menerka-nerka ada fikih dan lain-lain. Itu kan bagian daripada untuk menjawab bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini ada gitu ya jawabannya gitu tidaknya ya. Tapi ini luar biasa sekali buat gue animenya. Jadi kayak lu nonton ini malah jadi makin religius kayaknya, tapi dalam hal yang berbeda ya, tapi lebih karena motivasi aja sebenarnya. Keren sih. Dan tadi kayaknya si bapak tadi tuh yang peneliti Mas kan, dia akhirnya menemukan planet ya, dan dimana tetap rotasinya itu revolusi itu bisa akhirnya berbeda tuh. Padahal seharusnya kan dia jadi kayak lingkaran full kan di antara rasi-rasi bintang itu, tapi akhirnya malah tidak sampai ke ujung. Jadi bahasanya tidak sampai bulan sempurna tapi malah balik lagi. Nah itu kan akhirnya yang menjadi satu pertanyaan, di mana jawabannya sebenarnya jelas ya, bahwa bumi itu kan berevolusi ke matahari. Jadi akhirnya kayak ini satu hal yang mungkin gua kan bukan orang astronomi juga sama kayak tahu, tapi mungkin kalau kalian tahu bisa komentar di bawah terkait dengan jalurnya Mars itu ketika udah hampir satu sempurna akhirnya dia balik lagi. Tapi dari apa yang gue lihat kayaknya bisa dibilang kan karena bumi itu muterin matahari kan juga ada rotasi juga. Jadi kayak Mars sama bumi itu kan punya perbedaan bahasa mungkin waktu putar atau kayak gimana gitu, gue lupa gitu. Kayaknya ada perbedaan atau apa ya. Jadi kayak Mars itu kayak lebih daripada 24 jam, terus bumi itu 24 jam atau apa gitu. Jadi bahasanya kayak Mars itu lebih lama. Jadi akhirnya ya pokoknya makanya nanti bakal jelasin kali ya di di sini. Jadi kayak kenapa Mars akhirnya nggak sempurna, karena kan dia ngeliatnya dari bumi kan, dari tempat yang sama. Jadi kayak dia tuh ngeliatnya kayak dia tuh muter gitu tuh di Mars. Jadi kayak berbeda dibandingkan rasi yang lain kan. Jadi kayak itu muter gitu tapi akhirnya malah balik lagi. Nah itu kayaknya mungkin itu udah mau jadi kayak nggak pada saat udah satu putarannya itu mungkin akhirnya cuma sampai sini, akhirnya udah balik lagi itu. Dia balik lagi gitu. Gak tau kayak gue gak tau tuh. Mungkin kalau lo ngerti story bisa komentar di bawah gitu ya. Tapi itu menarik sih. Ya tapi tadi untuk episode berapa nih? Keempat ya dari Orb The Movements of the Earth. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, like juga notifikasinya. Sampai jumpa di episode kita episode ke 5 kayak gitu. Guys gitu aja, terima kasih.